semangat menunaikan ibadah puasa dari Gading Gas Nongkrong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Gajendra Guys Lover, gimana puasanya? Masih kuat nggak? Wah, hebat-hebat ya, bisa puasa sampai full seharian. Semoga kita semua mendapat kelancaran berpuasa sampai hari kemenangan tiba. Vlog kali ini masih diisi dengan edisi spesial Ramadan ya, tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam yang sangat sabar dalam berdakwah. Gimana ceritanya? Kuy, kita ke videonya ya. Semoga bisa menambah wawasan sahabat-sahabat Gajendra Guys Lover semua. Pada zaman dahulu, diturunkannya lah Nabi Nuh alaihi salam oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan tauhid pada zaman Bani Rasid. Nabi Nuh dikaruniai Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang patut dimiliki oleh seorang nabi, yaitu fasih dan tegas dalam kata-katanya, pandai bersyukur, bijaksana, dan sabar dalam berdakwah. Beliau adalah seorang nabi yang membela dan melindungi kaum yang lemah, miskin, dan tertindas. Kaum Nabi Nuh terkenal zalim dan sewenang-wenang. Mereka menganggap harta adalah satu-satunya tolak ukur untuk meningkatkan martabat dan harga diri manusia. Di samping itu, kaum Nabi Nuh lebih suka menyembah berhala dan percaya bahwa berhala-berhala tersebut dapat memberi pertolongan kepada mereka. Melihat kondisi seperti ini, Nabi Nuh mengajak mereka untuk kembali kepada Allah. Suatu ketika, ia berdakwah kepada kaumnya. Sesungguhnya aku peringatkan kamu akan siksaan Allah. Aku jelaskan kepadamu jalan keselamatan, maka sembahlah Allah saja. Dan jangan kamu menyekutukannya dengan suatu apapun. Aku khawatir apabila kamu menyembah selain Allah atau menyekutukan dengan yang lain, maka Allah menyiksamu pada hari kiamat dengan siksaan yang pedih. Beratus tahun lamanya Nabi Nuh berdakwah. Walaupun sudah berusaha berdakwah kepada kaumnya dengan segala kebijaksanaan, kecakapan, dan kesabaran, Nabi Nuh tidak mendapatkan hasil. Ia hanya mendapatkan ejekan dan penghinaan dari kaumnya. Bahkan beberapa pemimpin kaumnya berkata, "Kami tidak melihat kamu, melainkan seorang manusia seperti kami. Kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu, melainkan orang-orang yang hina di antara kami yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami yakin bahwa kamu adalah seorang pendusta." Nabi Nuh hanya mendapatkan sedikit pengikut, itu pun dari golongan orang-orang miskin. Kadang-kadang ia kehilangan harapan, namun Allah Subhanahu wa taala selalu menguatkannya. Nabi Nuh terus berdakwah mengajak kaumnya untuk kembali ke jalan Allah. Dakwah Nabi Nuh justru dianggap permainan. Bahkan kaum mereka nantang Nabi Nuh, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami. Kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Lalu Nabi Nuh menjawab, "Hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu sekali-sekali tidak dapat melepaskan diri." Nabi Nuh pun sangat sedih dengan sikap kaumnya. Dia pun segera berdoa memohon pertolongan Allah. "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah mengajak kaumku untuk beriman kepadamu dan meninggalkan penyembahan berhala. Aku sangat mengharapkan keimanan, maka tidak kulewatkan setiap kesempatan, melainkan kuajak mereka siang dan malam. Ternyata harapanku sia-sia, mereka malah makin membangkang dan durhaka." Doa Nabi Nuh dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata kepada Nabi Nuh, "Buatlah bahtera dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan." Setelah menerima perintah Allah untuk membuat sebuah bahtera atau kapal, Nabi Nuh lalu mengumpulkan para pengikutnya dan mulai membuat kapal. Apa yang dilakukan Nabi Nuh dan pengikutnya ternyata menjadi bahan ejekan dan cemoohan. Mendengar ejekan dari kaumnya,
Nabi Nuh pun berkata, "Jika kalian sekarang mengejekku dan orang-orang bersamaku, sebentar lagi kami yang akan mengejek kalian, karena aku tahu siksaan dan kebinasaan yang bakal menimpa kalian, sehingga kalian tahu siapa yang akan ditimpa siksaan yang menghinakan di dunia, seperti siksaan yang kekal akan menimpa di akhirat." Setelah pembuatan kapal selesai, Nabi Nuh dan pengikutnya menyiapkan semua perbekalan. Selain itu, Allah memerintahkan Nabi Nuh membawa berbagai binatang yang berpasangan, jantan dan betina. Setelah selesai mempersiapkan perbekalan, Nabi Nuh pun berkata kepada pengikutnya, "Naiklah ke dalam kapal dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuh." Lalu Allah berfirman, "Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan air yang tercurah. Kami jadikan bumi memancarkan beberapa mata air. Lalu bertemulah air-air itu untuk suatu urusan yang sungguh telah ditetapkan." Sebelum Allah menurunkan azabnya, Nabi Nuh telah mengajak anaknya yang bernama Kan'an untuk segera menaiki kapal bersama kerabat dan pengikutnya. Namun dia menolak. "Naiklah bersama kami dan janganlah kamu mengikuti kaum-kaum yang kafir." Namun anaknya menolak. "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat meliharaku dari air bah." Sungguh, Nabi Nuh bersedih dan atas sikap keras kepala anaknya tersebut. Kemudian Nabi Nuh berdoa kepada Allah agar menyelamatkan anaknya dan membukakan pintu hatinya. "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar. Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, "Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu. Sesungguhnya perbuatannya tidak baik. Oleh sebab itu, janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan." Akhirnya, azab yang dijanjikan Allah pun turun. Hujan turun selama 40 hari 40 malam. Bencana banjir besar melanda seluruh kota dan desa. Jeritan dan tangisan manusia terdengar di mana-mana. Mereka begitu panik karena kemana mereka berlari. Air mengejar dan menenggelamkan mereka. Tiada tempat berlindung dari banjir yang dahsyat itu, kecuali kapal Nabi Nuh yang telah terisi penuh oleh orang mukmin dan pasangan makhluk yang diselamatkan oleh Nabi Nuh atas perintah Allah. Kaum Nuh benar-benar telah hancur tersapu banjir yang dahsyat tersebut. Kan'an, anak Nabi Nuh yang merasa akan selamat di atas bukit, akhirnya ikut tenggelam dalam azab tersebut. Nabi Nuh dan pengikutnya hanya bisa melihat dari atas kapal. Semua kaum Bani Rosib yang penyembah berhala dan zalim mati ditelan banjir yang dahsyat tersebut. Setelah banjir dahsyat meluluh lantakan kota dan membinasakan kaum Nabi Nuh yang ingkar, lalu Allah memberi perintah kepada bumi dan langit agar berhenti melaksanakan tugasnya. "Hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit, berhentilah." Lalu apa yang terjadi? Masya Allah, surutlah air banjir yang dahsyat itu. Perintah pun diselesaikan dan kapal itu pun berlabuh di atas bukit Judi. Judi adalah sebuah daerah di negara Armenia. Lalu Allah berkata kepada Nabi Nuh, "Hai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkatan dari kami atasmu dan atas umat-umat dan orang-orang bersamamu. Ada umat-umat yang kami beri kesenangan kepada mereka. Kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih dari kami." Lalu Nabi Nuh, pengikut, dan hewan-hewan yang berpasangan tadi turun dari kapal dan siap melanjutkan kehidupan baru serta melanjutkan dakwah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tauhid. Jadi begitulah sahabat Gajendra Gaiska Vlog, kisah Nabi Nuh. Dari situ kita dapat menarik pesan moral bahwa sosok Nabi Nuh melindungi kaum yang lemah. Kita juga patut meneladani ketabahan dan kepasrahan Nabi Nuh dalam menerima takdir yang menimpa putranya yang bernama Kan'an. Walaupun Kan'an anak seorang nabi, tetapi dia sangat ingkar dan azab akan menimpanya.